Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Aprisaniawati, calon guru penggerak Angkatan 6, Kabupaten Darmasraya, Unit Kerja SMP Negeri 3, Kota Salak. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang wujud konstekstual pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Peran pendidik ibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman beda berlaku. Artinya, bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani dalam bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa, atau merdeka belajar. Tetapi, kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri. Kiai Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kiai Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi dan mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ingarso sung tulodo, membangun semangat, Madio Mangunkarso, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Alasan kontekstual. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilakunya. Tapi, perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya.
saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang lamban dalam satu pelajaran. Belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran yang berubah dari saya adalah bahwa saya harus memberikan tuntunan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar mereka bisa melihat dan menirunya, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Hasil penerapan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa. 2. Lebih sabar dalam membimbing. 3. Mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa atau keluarga dan lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tuanya. 4. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, game-based learning. Tantangan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Sikap otoriter guru yang meminta peserta didik menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa menanyakan kepada peserta didik apakah mereka sudah paham atau sanggup mengerjakan tugas tersebut. Targetnya hanyalah mencapai nilai di batas KKM saja. 2. Fasilitas IT sekolah yang kurang mendukung atau belum lengkap. 3. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan HP peserta didik. 4. Belum adanya kesadaran kita sebagai guru bahwa kata-kata dan bahasa yang kasar akan menyakiti perasaan peserta didik dan bisa saja meninggalkan bekas yang buruk. Solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuannya. Buatlah KKM sesuai ketercapaian peserta didik agar peserta didik kita merasa tidak terbebani lagi. Kita sebagai guru menilai peserta didik sesuai dengan proses yang telah mereka jalani. 2. Berkomunikasi dengan pihak sekolah tentang keterbatasan IT yang dimiliki. 3. Bersosialisasi dengan orang tua tentang penggunaan HP peserta didik agar lebih dibatasi di rumah. 4. Mengajak dewan guru agar menjadi guru yang menyenangkan, lebih bersabar, lebih memahami peserta didik, dan menjadi pribadi yang lebih. Baiklah, itulah pemaparan singkat saya tentang wujud kontekstual pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sampai ketemu di pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.